Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Neni Solihah Huragil, CKP 4 Kabupaten Kediri akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1. Selamat menyaksikan. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang mengakomodir segala kebutuhan peserta didik. Karena peserta didik itu unik dan beragam, maka kita membutuhkan sebuah rancangan pembelajaran yang dapat mengakomodir segala kebutuhan peserta didik. Sebagai seorang guru, tentunya kita harus paham bahwa murid kita memiliki keunikan masing-masing. Dengan keunikan tersebut, maka kita bertindak sebagai fasilitator yang dapat memfasilitasi segala proses belajar murid, segala informasi yang mereka dapatkan dalam pembelajaran, serta mampu mengembangkan suatu produk sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Nah, dalam pembelajaran berdiferensiasi terdapat strategi-strateginya. Nah, apa saja strategi dalam pembelajaran berdiferensiasi? Yang pertama, diferensiasi konten. Yang kedua, diferensiasi proses. Dan yang ketiga, diferensiasi produk. Untuk menerapkan ketiga pembelajaran berdiferensiasi tersebut, maka dibutuhkan suatu dasar untuk memetakan kebutuhan belajar murid. Nah, dasar pemetaan kebutuhan belajar murid meliputi 3. Yang pertama, kita harus melihat kesiapan murid dalam belajar. Yang kedua, mengetahui minat belajar murid. Dan yang ketiga, mengetahui profil belajar murid. Sekarang kita akan membahas tentang kesiapan belajar murid. Nah, sebelum memulai pembelajaran, maka guru harus memetakan kebutuhan belajar murid. Nah, di sini guru harus dapat mendiagnosa kesiapan belajar murid. Contohnya pada diferensiasi konten, mempelajari bangun ruang, kubus, dan balok misalkan. Nah, pada beberapa anak yang sudah bisa, mereka dapat menyelesaikan soal cerita berkaitan dengan bangun ruang. Tetapi ada beberapa kelompok anak yang belum bisa. Jadi mereka masih tahap menentukan volume kubus atau menentukan volume balok. Nah, di sini guru akan memberikan bantuan sesuai kesiapan belajar anak tersebut. Nah, sekarang kita akan membahas tentang minat belajar murid. Sebelum melakukan pembelajaran, guru harus dapat memetakan murid berdasarkan minat belajarnya. Nah, sebagai contoh, ada murid yang senang dalam belajar seni, kemudian olahraga, sains, matematika, atau bidang-bidang tertentu. Selanjutnya yaitu profil belajar murid. Nah, pemetaan kebutuhan belajar murid berdasarkan profil belajarnya lebih ke bagaimana gaya mereka dalam belajar. Nah, dalam diferensiasi proses, ada beberapa anak yang memiliki gaya belajar visual, ada juga yang memiliki gaya belajar auditori, dan ada juga yang memiliki gaya belajar kinestetik. Nah, sebagai contoh, misalkan ada anak yang memiliki gaya belajar visual. Nah, di sini berarti guru harus dapat memfasilitasinya dengan cara media pembelajarannya dapat berupa gambar, kemudian slide PowerPoint, kemudian infografik, dan lain sebagainya. Kemudian untuk siswa yang bergaya belajar auditori dapat ditampilkan musik-musik atau iringan musik untuk membantu mereka dalam mengaitkan konsep pembelajaran. Nah, bagi siswa yang memiliki gaya belajar kinestetik, maka perlu melibatkan anggota gerak tubuh, misalnya melakukan percobaan atau dapat melakukan gerakan-gerakan yang lain. Kaitan materi pembelajaran berdiferensiasi dengan materi-materi pada modul sebelumnya sesuai dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak. Maka kita sebagai seorang pendidik harus dapat menuntun tumbuh kembang murid-murid kita sesuai dengan kodratnya. Oleh karena itu,
Agar tercipta pembelajaran berdiferensiasi dengan baik, kita harus bisa memaknai filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kita harus menjalankan profil belajar Pancasila. Kemudian kita harus mewujudkan visi misi belajar murid-murid kita. Kemudian kita harus menciptakan budaya positif di lingkungan belajar kita. Dari beberapa keterkaitan ini, jika diterapkan dalam dunia pendidikan, insya Allah murid-murid kita akan menjadi pribadi yang lebih baik, generasi emas bangsa yang membanggakan bangsa Indonesia. Nah, demikian pemaparan saya mengenai koneksi antar materi modul 2.1. Nah, semoga bermanfaat dan ada satu pantun untuk Bapak Ibu guru semua. Jalan-jalan ke Kota Wlingi, jangan lupa memberi roti. Dengan pembelajaran berdiferensiasi, kebutuhan murid akan terpenuhi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar.